Nah, ini mungkin saya pengen tarik sedikit, Pak, ke Iya. belakang. Shalendra ini kan udah mulai dari 2006, Iya, awal dimulainya. Dan Shalendra ini salah satu aset manajemen yang setahu saya itu nggak ada afiliasi di konglomerasi belakangnya. betul Karena kan biasa ada konglo, mereka punya aset manajemen arm-nya, tapi betul. perusahaan lainnya udah besar. Atau misal ada sekuritas, tapi dia gandeng juga aset manajemen. Shalendra ini kan Totally independen. totally independent. Nah, sebenarnya jarang di Indonesia. Buat teman-teman yang nggak tahu itu jarang. Ya, Biasanya ada punya sekuritas juga, ada punya aset manajemen. ya, atau ada asuransi atau ada Atau ada bank di asuransi, belakangnya atau atau ada bank besar, pemerintah. atau bahkan pemerintah, Iya, betul. nah, Nah, gimana Pak survive untuk bikin ini dari 2006 bisa sampai sebesar sekarang? Itu dengan kan ini sangat industri sangat kompetitif, Pak. ya, Aset manajemen semua orang pengen jadi aset manager, semua orang pengen bisa kelola dana orang. betul. Pengen punya klien banyak. Nah, gimana caranya Pak Yos ini bikin ini dari 2006 dan cuman bukan bagaimana caranya, tapi filosofi apa, Pak? Yang ditanamkan ke para mungkin MI-MI di sini? Iya. Jadi terus terang karena kita nggak punya afiliasi kemana-mana, Ya. kita 100% independen. Ada plus, ada minusnya. Minusnya adalah kita nggak punya privilege seperti beberapa competitors kita gitu Ya. loh, ya kan. Eh, in terms of akses ke nasabah-nasabahnya bank Betul. atau asuransi, kita nggak punya tuh semuanya. Tapi positifnya adalah orang sekarang ngerti bahwa yang namanya Shalendra itu, waktu kita mengambil keputusan investasi, keputusan itu selalu diambil secara independen dan komersial, Ya. ya kan? Tidak karena grup kita lagi ngapain kita harus support grup kita gitu loh, Betul. ya kan? Jadi semua pemilihan saham atau obligasi yang kita beli itu totally independent berdasarkan fundamental analysis kita. Itu pertama. Yang kedua adalah kita ini percaya bahwa yang namanya asset management business Ya. essentially is a trust business. Jadi ini adalah bisnis kepercayaan, ya kan? So, yang kita lakukan selama ini adalah kita mencoba membangun kepercayaan masyarakat terhadap Shalendra. Gimana caranya kita membangun kepercayaan? Kita educate klien kita bangun brand awareness-nya, ya kan? Kita educate tim kita untuk educate kliennya juga bahwa yang namanya investasi itu nggak sesimpel yang mereka pikir, ya kan? Dan kita selalu anjurkan klien kita untuk berpikir jangka panjang gitu loh, ya kan? Kita terapkan corporate governance di perusahaan kita, and then at the same time kita perbaikin layanan kita terhadap nasabah dengan bantuan teknologi. Ya. Jadi ini semua yang kita lakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Shalendra, ya kan? Dan hasilnya terus terang cukup membanggakan gitu loh, karena untuk sebuah perusahaan seperti Shalendra yang tidak dibantu oleh siapa-siapa, kita survive, terbukti kita udah survive, ya kan? Mulai dari nol di awal tahun 2007, sekarang kita mengelola dana 32 triliun. Nasabah kita adalah top tier institutional Ya. investors juga, ya kan? Itu membuktikan bahwa kepercayaan terhadap Shalendra semakin lama semakin membaik gitu loh. Kenapa orang bisa percaya? Karena orang ngelihat selama 18 tahun kita berkiprah di bisnis ini, kita nggak pernah melakukan yang aneh-aneh, Ya. ya kan? Kita nggak ugal-ugalan lah istilahnya gitu loh. Ya. Itu salah satu kuncinya sih.